Haji Ulil Albab dan mas saya keluarga besar Ngarwani kang kula hormati. Niki kula samina wa ta'na dherekaken guru kita semua Haji Ulil Albab. Kula badhe matur singkat mawon. Niki ngaji sing kula gadah nyali. Ngaji iki kalian mbak-mbak bener-bener gadah nyali. Kalau nak teng kitab-kitab niku wong delok wong alim ibadah, dadi sing wong alim delok wong wedok ora pati ibadah, dadi ora dino. Tapi iki kula serius. Wau kula mirengaken napa sing didhawaken Kiai Haji Nuha tentang masalah ulumul Quran, bahwa kita memang cekak untuk menggapai semua ulumul Quran. Kula mulai kecil termasuk pengagum Ki Arwani karena bapak kula riyen ngawas Badullah, tapi batu khatam saking Mbah Zubaidi Tuban. Pulau piyambak nate teng Damaran ngawas kalian Banur Mutakin ketika entah tahun pinten wae tiap perayaan ruwah poso Syawal kula teng mriki teng Damaran. Tentu semua keluarga yang ini di guru kula Mbah Is Mbah kula sedanten mriki keluarga karena kula niku turunan Damaran terus buyut kula kandung niku namine Hafsah. Wingi Mbah Ulin cerita Mbah Arwani nak nimbali Bi Hafsah. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Mbah Asnawi Sepuh niku gadah ibu namanya Jiroh Mbak Budek di Mbak Mutamakin. Terus kalau kalian Mbah Is, kalian Mbah Sahal disatukan dengan Mbak Mutamakin. Kalau namun negasakan pilih tradisi ini Duriyatam Ka'aduhan apa? Mimpa. Jika kalau badi matur, kalau mulai ada Faidul Barokat, niku kalau sering belajar. Karena Imam Syatibi niku dados keramat, niku kitab Firzul Amani niku kula nate maos wa min karomatihi niku ditawafna teng Ka'bah 100 kali. Terus mirakati Firzul Amani niku ditawafaken teng Ka'bah niku 1000 kali. Terus dados barokah. Dados Asy-Syatibi fil qiraati sab'i bi manzilatin Nawawi fil fiqh. Dados Imam Syatibi teng qiraat sab'ah niku kados Imam Nawawi teng fiqh Syafi'iyah. Laulan Nawawi la dhahaba ilmu Syafi'i. Andai kan tidak ada Imam Nawawi maka ilmu Imam Syafi'i itu hilang. Karena kita sudah tidak tahu lagi apa yang dimaksud dari kitab kitab Imam Syafi'i. Sama riyen kita sudah tidak tahu apa yang dimaksud Imam Asim, Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi'. Kita tahu lagi sause wonten kitab napa Firzul Amani Tainat Musyafi'i. Nah kitabipun Mbak Arwani Faidul Barokat niku mu'dhamu hadzal kitab ya, utamane kitab niki niku diambil saking kitab napa Firzul Amani utawi sing terkenal napa Nadmus Syatibi. Imam Syatibi niku periode yang musalsal pergi piyambake namung nagemaken nginduk kitab namine At-Taisir karangane Abu Amrin Ad-Ghani. Mulane sanatipun Mbak Arwani dugi Rasulullah mesti ngliwati tiyang namanya Abu Amrin apa? Ada. Kalau badhe cerita ulumul Quran sing mungkin harus diketahui. Menawi makhraj tajwid mriki gudangnya mriki ahlinya. Begitu juga di sini juga diajarkan ulumul Quran, diajarkan matematika. Saya punya saran untuk teman-teman yang menyenangi Quran. Kalau cari ilmu itu cari sisi ekstrimnya, sisi yang kalau kita tidak bisa itu hafal. Itu nanti pasti sampean serius. Misalnya begini, ilmu balaghah. Balaghah itu penting karena tanpa balaghah kita akan maknani lafaz sesuai watul lughat. Kalau sesuai watul lughat kita akan mengalami kefatalan yang luar biasa. Misalnya sampean maknani yukhadi'una padha bodoni sapa munafik. Memang khada'a yukhadi'u maknane bodoni. Bodoni Allah ing Allah. Terus sampean maknani pakai watul lughat. Wa wa uta Allah yukhadi'uhum sing bodoni mereka. Itu kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka menipu Allah, Allah balas menipu. Terus akhirnya kita kan bingung, masa Allah tukang bodoh nih apa? Itu bangunnya maklar apa pangeran kan? Sehingga butuh ilmu yang namanya balaghah. Lafaz seperti ini namanya musyakalah. Namanya apa? Musyakalah. Berhubung ada lafaz yukhadi'u, kemudian dimusyakalahkan seakan-akan dia seperti itu. Begitu juga misalnya ada ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha.
orang yang dihujat orang itu boleh membalas asal persis. Itu pembalasan itu oleh Allah disebut sayi'ah. Jadi sebetulnya kalau dalam syariat sampai dijotos orang sekali itu boleh balas sekali. Asal pas ya, jangan lebih keras. Jadi boleh sebetulnya, tapi nggak perlu dilakukan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Karena orang itu punya rasa dendam. Jadi wong-wong sing soleh pas-pasan miso agak males udah diudun jadi kan. Tapi nak iso yo nyepuro kan. Tapi misalnya ra iso yo kepeksa males yang penting pas, napa? Misalnya sampean iso yo orang di wedhus aja balas ketek keduburan ya itu kan nanti itu enggak surplus, enggak badi sampean harus pas. Jadi harus pas. Karena Allah maklumi fitrah manusia itu harus diberi hak untuk membalas. Tapi membalas ini oleh Allah dikatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, harus dikatakan sayyi'ah. Padahal pembalas ini dilegalkan syara. Dilegalkan disahkan syara. Tapi tetap disebut sayyi'ah. Itu namanya musyakalah. Itu juga boleh di ilmu balaghah. Ada lagi ilmu yang ekstrim, yaitu kita harus mengenali itlaqul ba'di wa iradatil qul. Tanpa ini Quran fatal. Quran akan fatal pemahamannya. Misalnya begini, yang termasuk nggak boleh dikawin secara bersamaan adalah wa antasma'u bainal ukhtaini. Kita tidak boleh ngawin bareng seorang mbak dengan adiknya, atau adiknya kamu kawin bersamaan dengan mbaknya. Quran hanya melarang wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu kalau Anda tidak belajar balaghah, Anda bilang gini, yang diharamkan Quran itu hanya wa antasma'u bainal ukhtain. Tapi kalau perempuan dan buliknya boleh, perempuan dan budinya boleh, karena nggak ada di Quran. Itu fatal sekali. Karena kita sepakat nggak boleh orang menikahi seorang perempuan bersamaan buliknya atau bersamaan budinya. Tapi masalahnya itu di Quran nggak ada, yang ada hanya wa antasma'u bainal ukhtain. Jika kalau ada orang kok kampanye kembali ke Quran saja, ya malah sesat. Karena di Quran banyak lafaz sing dohirnya itu tidak mewakili ekspresi hukum fikih. Kemudian zaman Rasulullah SAW sugeng, nikum pun mengingatkan. Makanya kalau bacakan mukadimahnya Mbak Arwani tentang Baitul Barokat. Karena nanti kalau teliti, kalau seneng sekali. Seneng saya bangga punya guru, punya mbak guru lah, maha guru yang alim alama, hafid, mufrid, bisa bahasa Arab secara fasih, bisa mengekspresikan itu. Termasuk dia juga nanti istifadah kalian bahasa Asy'ari. Saya teruskan. Quran itu punya tradisi bahasa Arab. Di antara tradisi bahasa Arab itu ada itlaqul ba'di wa iradatil qul. Artinya kalau Anda kembali ke Quran, nanti ngira wah yang haram itu hanya al-jam'u bainal ukhtain, yang lainnya halal. Zaman Rasulullah sugeng itu sudah nambahi satu. Wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh kamu nikahi Sri misalnya dan buliknya, baik bulik dari bapak maupun bulik dari ibu. Kalau bahasa Arab itu, kalau ukhtul namanya kholah, kalau ukhtul ab namanya apa? Am. Sehingga mahram itu di Arab itu 7, di Jawa hanya 4 atau 5. Hitung mawon nih, hurrimat alaikum ummahatukum 1 wa banatukum 2 wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum 4 wa kholatukum 5, terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi muharramat bin nasab itu ada 7 cara Arab. Nah cara Indonesia itu mau 4, anak, bude, ponaan pun, atau anak, dulur, bude, ponaan. Karena kita memanggil bulik dari bapak atau ibu juga bulik atau bibi. Kalau di Arab beda, ada ammah, ada kholah. Kita ponaan dari saudara perempuan maupun lelaki namanya ponaan. Kalau Arab ada banatul akhi, ada banatul ukhti. Paham ya? Berarti 7. Kalau orang Jawa bilang hanya berapa? 4. Mohon kalau terusakan. Kenapa Rasulullah hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha? Karena bisa saja Sri ini cantik, umur 17 Sri ini cantik, buliknya masih menarik umur 30. Jadi potensi orang-orang gak jenengan itu tertarik. Nah ini pulau beliau ini santri buatan kalian mas saya. Lalu pulau tendu ngarep. Pokoknya pulau beliau ini seneng ngarep pulau buatan seneng buri pulau ini kalah semua. Jadi orang-orang yang potongannya ini kan iso wae rabi Sri 17 tahun, roh buli umur pinten
30 itu masih menarik. Tapi sebetulnya yang haram juga wala binal mar'ati wajad dadiha. Tapi Nabi tidak ngendikan itu. Enggak boleh menikahi istri dan mbahnya, kan istri 17 tahun, mbahnya 70. Nah itu enggak perlu dilarang karena orang waras pasti enggak minat itu. Tapi yang potensi minat itu memang nomor satu wa antas mau binal ukhtain. Kan bisa kamu rabi Mbak Sri gitu. Jangan ayo adik kan mulai betul gitu. Mulai roda-roda dungu dalam hati terus ngeduni karena mungkin ya. Nah karena potensi syahwat itu hanya untuk binal ukhtain. Allah hanya ngendikan wa antas mau binal ukhtain. Normalnya orang kalau menikah itu kan sudah nikah istri pasti sama budenya sungkan, apalagi sama mbahnya. Tapi kalau sama adiknya ini potensi ya masalah gitu. Nah seperti itu mau tidak mau kita harus belajar balaghah bahwa ini min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Allah hanya menyebut sebagian muharramat yaitu ukhtain, tapi yang dimaksud adalah semua mahram. Hanya semua perempuan yang ada hubungan mahram maka enggak boleh dinikahi fi aqdin wahid atau fi nikahin wahid. Itu namanya min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Ini penting sekali saya utarakan. Jadi kalau mau belajar Quran itu cari sisi ekstrimnya. Nanti kelihatan betapa fatalnya kalau kita tidak menguasai ilmu itu. Misalnya Allah mengistilahkan dirinya begini misalnya. Allah itu siapa? Zat sing al-ghaniyul hamid, al-ghaniyul mutlak, zat yang sangat kaya. Sing tidak yahtaju ila ghairihi, la yahtaju ila ghairihi. Allah itu al-qayyum, enggak butuh apa. Tapi Allah pernah mengistilahkan dirinya intan suruwaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, enggak bisa kamu pahami Allah kok butuh ditolong. Wana ditolong kita ora kuat ini. Wah ya bahaya kan. Apalagi ayat ada yang lebih ekstrim. Intuk ridhuwah, Allah nak mbok utani. Memangnya lagi bangkrut, bukan masalah. Seperti itu mau tidak mau harus pakai analisis ilmu balaghah. Semua ulama bilang wa hadhihi min tanazzulatil maula jalla jalaluhu. Ini adalah bahasa yang Allah menyamakan visinya dengan makhluknya. Jadi Allah membayangkan seorang itu merasa heroik, itu kan kalau nolong sama orang yang butuh. Saya ulang lagi ya, manusia itu merasa heroik kalau nolong sama orang yang butuh. Kamu kan gak keren misalnya merasa, oh saya tadi habis nolong presiden, bupati itu tidak keren karena dianggap itu kayak nyumun sewu, paling golek-golek gitu. Jadi kalau nolong orang yang lemah, yang jatuh, yang miskin kan merasa apa? Heroik. Karena orang itu butuh selera heroik, selera yang dia butuh dianggap hebat. Allah mengistilahkan kalian itu penolong. Wahai orang-orang hebat yang berstatus penolong. Dan Allah seakan-akan yang ditolong. Sebetulnya kan nggak mungkin Allah butuh kita itu tidak mungkin. Apalagi butuh utangan itu udah mungkin. Tapi istilahnya Quran yang manggal tadi yuqridu waha qardan. Maka ini penting dipelajari. Jadi kalau mau belajar ilmu Quran itu cari sisi ekstrimnya. Saya ulang lagi cari sisi ekstrim. Kalau tidak bisa ya talaqi min afwahil masyayikh, misalnya menyangkut sakta. Kenapa ada sakta? Itu dulu kita talaqi saja. Tapi setelah talaqi kita tahu, teman kalau ngaji balaghah ada bab kitabul fasli wal wasli. Di antara kelebihannya adalah al-waslu atau al-faslu itu ada lagu nukatun, ada beberapa faedah. Misalnya lil fasli nuktah ini. Misalnya begini. Allah menceritakan Quran itu apa? Quran itu sesuatu yang diturunkan Allah walam yaj'al lahu iwajan. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu sebagai iwajan, hal yang bengkok. Kalau tidak ada sakta terus qayyimah juga tidak Allah bikin Quran itu jejak. Jadi Quran ya ora bengkok, ora jejak. Itu kacau sekali. Tapi barokahnya sakta itu orang akan paham. Walam yaj'al lahu iwajan. Quran tidak dibikin bengkok, sakta. Ora bengkok itu maknane jejak. Qayyim ya qayyim. Jadi sakta itu satu keharusan untuk memastikan makna Quran itu qayyimah. Kalau kamu tidak sakta, maka tasallutul amil ala qayyiman. Maka amil yaj'al juga tasallut, juga mengamali lafaz qayyiman. Maka maknanya Allah tidak bikin Quran jejak, ya orang bikin. Wah, yang ngeri kan. Jadi misalnya saya sebagai kiai manggil, "Cung ono Zaid." Terus saya jeda. "Umar, cung." Pasti orang itu paham Zaid Rasido manggil Umar. Barokahnya jeda ini makna akan rubah.
Dan makanya terjeda ini oleh ulama, ada yang milih itu sakta, ada yang milih itu taktek, ada yang milih itu wakaf. Tapi filosofinya sama, yang penting tidak dibaca langsung. Begitu juga di surat Yasin. Orang kafir yang baru bangun dari kubur itu tanya, "Mam ba'atsana min marqad." Itu tentu soal sa'il atau istifham mustafhim. Sing nangin aku sapa juga tanya. Dia penanya. Terus disakta sama ulama-ulama kita. Terus fa'ujiba, mereka dijawabi min kibalil malaikah atau min kibalillah bilisanil malaikah. Biasanya mufassir Allah yang jawab langsung atau Allah menjawab lewat malaikat, dijawab hadza ma wa'adar rahman. Karena qailul awal bukan qailus tsani, yang tanya bukan yang jawab bukan yang tanya, maka disakta. Memba'atsana mim marqadina sakta. Siapa yang bangunkan kami? Terus ada yang jawab hadza ma wa'adar. Andai kan itu tidak sakta, maka ini menjadi qadiyatun wahidah, satu kalimat yang satu. Itu menjadi aneh kan? Takok-takok dhewe dijawab dhewe. Nah, sebelum Anda memahami itu, jalannya ya atalaki. Yesus nak paham pokoknya anut. Nak paham pokoknya anut. Nah, masalahnya zaman akhir itu teng ngene kota-kota itu wis ora paham, ora gelem anut. Dari kiai juga manusia, kita manusia ngapain anut? Oh, ternyata baru tahu kalau dia manusia. Lu wong ngerti nak saya manusia, kiai juga manusia, ngapain harus anut? Wong ora ilmu ngono kok bangga. Wis suwe lagi ya manusia, kamu masalah ini manusia pinter, kira pinter itu yang gak berbeda. Jadi saya mohon sekali ya semua muhibbil Quran, semua khudamatul Quran, nyari ilmu itu sisi ekstrimnya. Masalah qiraat sab'ah juga gitu. Saya belajar banyak tentang sab'ah, tapi min haitsul furus, yang furusul kalimat, bukan min haitsul usul. Saya jarang belajar usulnya, tapi al furus. Karena kalau usul itu enggak mendesak dalam ilmu tafsir. Misalnya begini, perasaannya orang ahli sorof itu kalau mu'tal akhir itu di master. Jadi kira-kira perasaannya orang kufuan itu mesti dianggap nakis wali. Saya ulang lagi, kufuan dianggap nakis, sehingga akan punya perasaan kalau kufuan yang mirip goza yakzu ghuswan atau kafa yakfu kufuan. Dan itu bahaya sekali. Ya saya ulang lagi, itu bahaya sekali karena itu nanti nggak ada maknanya. Kalaupun ada di kamus itu tidak sesuai yang dikehendaki Allah. Yang benar adalah adatu Quraisyin, adatnya orang Quraisy itu lam tuhammis, tidak suka hamzah. Wa adatu Bani Tamim tuhammis, sukanya Bani Tamim itu menghamzahkan. Sehingga kita tertolong tidak mengatakan itu nakis wawi, barokahnya qiraat sab'ah, yaitu aksarul qurra baca walam yakul lahu kuf'an, ada yang baca kufu'an, karena kita tahu memang dari kafa ayak fa'u kuf'an. Jadi nah dengan itu kita tahu maknanya, dan Allah tidak ada yang menyamai sama sekali, atau tak satu pun dari makhluknya menyamai Allah. Nah itu kan aneh, dalam adatul ahlil iqlal itu aneh. Wong wawu kok asal usule hamzah itu tidak bisa diiqlal. Sampai ahli iqlal nganti mati rangarahono wawu kok dari hamzah. Satu-satunya cara adalah itu istimalul arab. Kenapa? Istimalul arab, terutama Bani Hashim atau Bani Quraisy atau orang-orang Quraisy. Saya beri sekian contoh ini. Summiya nabiyan, kenapa? Orang dikatakan nabi kenapa? Karena naba'a anillah, karena menceritakan kepada Allah. Sehingga normalnya nabi itu bukan pakai iya. Andaikan Anda suku Arab dan punya gaul Arab, punya rasa Arab, pada zaman kan wong padi ketika duwe gaul Arab, itu pasti bacanya enggak ya nabi, pasti kayak Imam Nafi, ya ayyuhan nabiu. Makanya saya itu pengagum qiraah Nafi dalam hal tafsir, karena itu satu-satunya cara saya untuk tahu lafaz ini apa. Saya ulang lagi, dikatakan nabi itu naba'a anillah atau naba'a ahkam Allah anillah, orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu lafaz naba'a semuanya itu mahmusullah. Misalnya apa? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Terus misalnya ada ayat lagi wa nabbihum al-dhaifi
Ibrahim. Terus apa? Amma yatasa alun anin nabailat. Maknanya naba itu cerita. Karena nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah disebut nabiun. Jadi makanya Imam Nafi bacanya nabiun, bukan nabiun tapi nabiun, orang yang cerita. Tapi orang Quraisy itu nggak suka Hamzah. Masyhur itu dalam istimewa. Wa Quraisyun lam tuhammis. Orang Quraisy itu nggak suka Hamzah. Sehingga ya, kalau Hamzah itu ditafsir. Saya beri sekian contoh yang sampai pasti familiar. Pernah ada seorang Bedui itu matur ke Rasulullah karena Bedui betul, dia masih pakai bahasa Bedui, bilang gini, ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Terus kata Rasulullah sebuah riwayat, kul ya Nabi Allah, anak Quraisy. Kena ngomong be aku muni Nabi Allah, aku wong Quraisy. Wong Quraisy ora kulino apa? Hamzah. Sehingga kitab-kitab Arab itu kalau manggil qori ya misalnya sama kalau punya kitab apa kitab misalnya kitab tajwid misalnya liman qoro wahaka fit tajwidi misalnya atau liman qoro ada di apa? Liman qoro. Misalnya ada kitab sarahnya Bidul Amani ya namanya ya apa gitu mesti tanya gini irsadul qori maksudnya ya qoriun tapi disingkat qori bukan qoriun tapi qori. Karena orang Quraisy memang nggak suka melafalkan Hamzah itu udah nggak suka. Jadi misalnya liman qoro, maksudnya apa? Qoro'ah. Lil qori, maksudnya lil qori. Itu kalau tidak ada istimalul arab, pasti kita menduga itu secara iklal itu namanya nakis. Yaitu nakis itu adalah bangunan sulasi mujarrad yang lam fi'ilnya itu huruf apa? Illah, tapi enggak. Di ayat-ayat itu istimalul Quraisy, penggunaan orang Quraisy itu biasa Hamzah diganti ya atau diganti waw. Nah termasuk di lafaz kufuan, orang nikah harus sama yang kufan. Tapi Quran kita asim bacanya kufuan. Kita tahu maknanya kufuan, barokahnya qiraah kufan. Paham ya? Begitu juga orang, lah Imam Asim itu unik. Kalau di fi'il masih, makanya andekan boleh dikritik, tapi di qiraah kan nggak boleh dikritik. Memangnya aktivis Quran itu al-qiraah sunnatun mutabah nggak boleh kritikan. Imam Asim itu agak unik. Di masdarnya itu ditakfif, yaitu diganti wawu. Kalau fi'ilnya nggak diganti. Makanya Abu Ja'far Al-Qori, saya ulang 2 kali Al-Qori atau Al-Qori itu konsisten. Coba Imam Asim misalnya. Allahu yastahzi'u masih pakai hamzah. Tapi kalau masdar huzuan, ketika qiraah lain sebagian bilang apa? Huzuan. Jadi kelihatan beliau itu tidak konsisten, tapi jangan kritik walau. Karena ini gak ranah kritik-kritikan, tapi ranah riwayat. Makanya saya itu kalau mengkaji tafsir, saya itu mesti pakai Imam Nafi karena beliau yang paling konsisten terhadap madhatul kalimah. Jadi kalau baca nabiyun ya Yuhan Nabiyu, orang yang cerita tentang Allah itu namanya nabiyun. Tapi saya bacanya Quran ya Yuhan Nabiyu. Tapi nak ngaji tafsir Nabi. Nah Imam Suyuti itu andekan politikus mungkin oportunis, tapi beliau tidak politikus, maka namanya tidak oportunis. Artinya oportunis gini, tapi oportunis yang baik. Beliau dari awal ngarang Jalalain bilang gini ke murid-muridnya, saya ngarokati Quran sesuai selera saya. Kalau kamu tidak setuju silahkan. Jadi beliau zigzag, kadang nganggo Nafi, kadang nganggo Ibnu Katsir, semau gue. Pokoknya butuhin nulung tafsir. Misalnya begini, beliau tahu kalau dibaca apa tadi huzuan itu orang bingung. Iki wawu kondi, bandungan kalimah kondi. Daripada bingung, huzuan. Dia milih huzuan. Gitu. Wa fi qira'atin bil wawi, baru wa fi qira'atin. Jadi Imam Asim yang agak dikesampingkan. Itu sering Imam Suyuti itu. Makanya kalau sama di tafsir Jalalain yang edisi dulu itu ditulis gini. Kutiba hadal kitab biriwayati Suyuti, tidak biriwayat al-masyhur. Sama kalau ngaji Jalalain kan sering qiraah masyhur justru jadi wa fi qira'atin. Sering kan di apa? Di tafsir apa? Jalalain. Jadi qiraah masyhur justru jadi wa fi. Saya beri sekian contoh. Sekarang sama tak warai sorok ke elah ya. Amanah, coba amanah yu'minu
imanan. Itu kan nggak fair. Nggak fairnya gini, amanah dielal, ada dua hamzah jejer, maka yang kedua diganti alif. Amanah, oke, kita setuju. Imanan asluhu ikmanan ala wasni if'alan, karena af'ala yufilu if'alan. Ubdilat al hamzah tsaniyah ya'an lingkisari ma qablaha fasara imanan. Tapi pas yu'minu Imam Asim nggak mau ngelal, dia tetap baca yu'minu. Maka ulama lain ini gimana, nggak fair, mandinya dikelola, dielal, dioperasi, masdarnya dioperasi, tapi mudoreknya tidak. Maka sebagian riwayat tidak yu'minu tapi yu'minu. Jadi kalau Imam Asim debat orang fair, tapi kapan coba melek mau cerita ilmu, mandi dielal, mudorek tidak, masdar dielal. Isim fa'il juga Imam Asim nggak elal, mu'minun. Ketika qiraah lain sebagian baca mu'minun. Nah Imam Asim yang nggak konsisten lagi di fi'il amar, tapi nggak konsistennya ulama tetap baik. Jadi ini sifat umat khir. Saya bilang nggak konsisten itu sifat umat khir. Kalau dalam bahasa Arab tafanun itu variasi. Jadi jangan sama melihat itu sebab nggak takdim saya Imam Asim, justru takdim. Variasi itu tafanun itu hebat, toh. Coba kalau sampean baca sesuai sanad kita, dari guru-guru kita, dari Gus Albab, dari Gus Udin, semua mesti baca dua kali. Misalnya kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Itu kan kelihatan bahwa Imam Asim itu ngeper. Ngeper adalah iti asbuhu iti ala wasni if'il. Ya, saat ini latihan ya, kalau modal mun sepuh-sepuh latihan ya. Dan jadi nomor iti asluhu iti ya sudah khulifatil ya'u libinai ala khasfi khasfil ilah fasoro iti sudah ya, yang terakhir sudah hilang tinggal iti fakulibatil hamzatu ya'an lingkisarima qabla fasoro iti. Tapi masalahnya orang Arab kadang yang baca iti, akhirnya Imam Asim bacanya dua kali, fis samawati tuni fis samawati itu. Jadi kalau beliau masih sugeng ya tak takoi, mesti tak takoi. Jorok lo menangi tak takoi. Bah, jenengan dari partai putih itu sih jelas. Tapi itu memang satu ilmu. Jadi apa ya? Kita yang belajar ilmu itu kadang bingung. Nasi belajar malah bingung benar. Kalau itu pengagum mau goblok karena enak itu, udah dulu benar. Supaya sekali pikir benar. Saya tuh iri sekali. Tapi gak ini loh, tapi iri biasa. Nah Imam Asim begitu itu buahnya. Sehingga ini kembali ke karangannya siapa itu Barwani. Makanya beliau ngendikan, saya kalau baca di kitab beliau itu wa idamut tafsir. Jadi yang menjadi menu atau lauknya tafsir adalah ilmu qiraatis sab'ah. Makanya kata Barwani dalam muqaddimahnya, orang itu tidak bisa tafsir kecuali dia menguasai ilmu sab'ah. Jadi wa'adhamuha wa qiblatul Islam. Kalau saya baca itu wa idamut tafsir, tapi mungkin kalau ada harokat yang harganya di atas wa adamat tafsir ya berarti maknanya ya wa adama lan langgeng nopo ilmu qiraat atau tafsir wa tafsir. Tapi saya secara pribadi suka baca wa idamut tafsir, bahwa ilmu qiraat itu menjadi lauk atau menunya tafsir. Karena mau tidak mau, sealim-alimnya orang itu tidak akan bisa maknani kufuan, tak jamin tidak akan bisa. Karena dia pasti ngira itu nakis wali. Tapi kalau dia belajar sab'ah dan tahu ada yang baca kuf'an, maka dia tahu kalau itu mahmus lah. Setelah tahu mahmus lah, akhirnya tahu maknanya kafa ayak fa'u kuf'an atau kufu'an maknanya. Dan tidak ada siapapun yang menyamai Allah. Jelas ya? Artinya tanpa sab'ah, makanya benar yang dikatakan Barwani itu mengatakan ilmu qiraat itu kiblatul Islam. Kiblat itu pokok. Terus beliau menyebut wa ihatatu jami'ha min furudil kifayah walatu so'al mu'allafatu fi fahuwa fannun ihtamma bi aslaful ulama wala yazidu al-khawdu fihi illa syarofan. Tidak ada orang yang menekuni ilmu sab'ah kecuali tambah mulia, tambah keren. Saya itu bisa tafsir ya agak keren, itu ya barokahnya qiraat sab'ah. Karena dari qiraat sab'ah itu apa ya, kelihatan sekali. Ya kayak tadi misalnya gini, sak pinter-pintere sampeyan ahli ilal mesti bingung, ono ya kok ilangi sing nyolong sopo kan mesti bingung. Misalnya wal fajr walayalin asyr. Nah, terus wal laili
Ida Yasr, mesti bingung. Yasri itu roknya fathah, apa kasroh sendiri. Itu apa coba? Kan kita bingung. Dielal apa? Dikatakan umumnya huruf hilang itu kan karena jazm. Misalnya yarmi kena lam jadi lam yarmi. Ini nggak ada jazmnya, tapi yaknya hilang. Kita menjadi tahu itu karena kiroahnya Ibnu Katsir. Beliau suka kiroah di isbatil ya waqfan bawah selat apa? Isbatil ya waqfan. Akhirnya kita tahu walaili idza yasri. Oh berarti ini nakis yai dari saro yasri siroyatan. Meskipun akhirnya gadok wal fajr wal layalin ashr wal laili idza yasri mesti sing krungu piye bubar terus. Tapi Ibnu Katsir wis gadok lah tak Fatihah terus pun mbak gadok lah sementing kula ilang sekali. Daripada sampean ra gadok tapi ora paham. Mergo idza yasr yae ning ndi? Sampeyan pilih gadok mau pilih ra paham? Gak punya pilihan gitu. Utawa ora tau pinter, ya ora tau iskal, iku barokah, iku paling enak, iku paling barokah niku. Kalau ngiri, ngono iki. Ini di depan guru-guru kula wonten Gusumin Gus Sabab nggih guru nggih dulur kula. Kula nggih keluarga Kajen, keluarga Kudus, Suriyatam Badua napa. Terus kula nggih sering sanget ziarah Mbak Arwani, terutama sederenge kula populer. Kula niki ra dinyesal populer. Kira ziarah boten saged sembunyi-sembunyi. Kula sering sanget ziarah Mbak Arwani. Saya ingin mentakdir yang pernah dinikmati mawon. Kalau di dalam hormat oleh Gus Dur, kalau cerita tentang Mbah Hasyim, karena banyak katanya Mbah Hasyim itu malah adanya di sebagian di pulau. Karena tadi beliau itu punya tulisan tangan banyak di Damaran, sering surat-suratan namanya sama Mbak Fauzan. Mbak Fauzan itu adik kandungnya Mbak Hafsah, itu ada banyak tulisannya Mbah Hasyim di sini. Karena orang dulu kalau nyurat itu pakai bahasa Arab, jadi di kitab beliau itu banyak tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya ada tulisannya M. Hasyim Asy'ari. Ya Mbah Hasyim yang terkenal itu. Saya teruskan ya. Jadi Qiraah Sab'ah itu kata Mbak Arwani idamut tafsir. Jadi lawannya tafsir. Misalnya ada yang baca agama ya agama tafsir berarti itu yang melanggengkan ilmu. Kita tidak bisa. Saya itu sering baca tafsir banyak. Itu kadang nggak membantu kecuali mau tidak mau memanfaatkan ilmu qiraah. Karena itu Quran jelas. Misalnya ini saja contoh yang gampang. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal terus apa? Wa ma terus narun hak sudri wa ma adraka mahiyah. Itu kalau kita bahasa Arab biasa mahiyatun maknanya hakikatus syai'. Misalnya mahiyatus syai' adalah hakikatus syai'. Misalnya mahiyatul insan adalah hakikatul insan. Padahal yang dimaksud di situ adalah hak sakta. Maka sama lihat di Quran itu. Semuanya pakai tak marbutoh, ada titiknya dua. Yang mahiyah kan hak. Karena di situ memang dari kata wa mau teopo itu adro, merohno apa ma kayak sira. Ma itu teopo hiya utawi al-qari'ah. Jadi sebenarnya hiya. Terus Imam Asim ikut partai, ikut kelompok yang baca dengan hak sakta. Terus ditulis wa ma adroka mahiyah. Ada kan kamu dengar dari jauh pasti ngiranya itu mahiyatus syai' maknanya hakikatus. Tapi Ibnu Katsir nggak mau baca mahiyah. Beliau tetap kalau baca wasol wama adroka mahiyah. Sehingga kelihatan kalau itu asal usulnya iya. Hak itu tambahan karena sakta. Nah barokahnya itu kita pastikan hiya asluhu hiya. Domir muannas wa ibah. Hak adalah sakta. Sehingga kita mana dia sudah tahu. Misalnya lagi di surat itu misalnya ma'azna anni maliyah halaka anni sultaniyah misalnya. Itu jelas artinya ma'azna anni mali halaka anni sultani. Jadi barokahnya qiraah Sab'ah itu kita tahu kan. Ibnu Katsir kan nggak suka, artinya nggak suka pokoknya tambahan-tambahan itu dibuat sama beliau. Kalau baca wasal ya asli saja, kalau baca wasal ya asli. Sehingga kita tahu halaka anni sultani misalnya ma'azna anni mali halaka anni sultan. Ya akhirnya kita maknanya gampang. Makanya saya kalau maknani Quran itu gampang, barokahnya qiraah. Tapi kalau kamu tidak ikut qiraah Sab'ah pasti bingung. Ma'agna orang yang mugeno ani saking ingsun apa maliyatun bangsa duit. Wah itu kan terus. Nak sing ngono kula goblok banget mesti. Nak wis mudun ya, mungkin lagi sapu lisan. Tapi nak sapu lisan keseringan kan dadine goblok.
Tapi kalau kamu tahu kiro asap pasti bacanya gampang sekali. Ma'abna orang yang mugeno ani sanging sun opo mandi halaka ani opo sultani. Nah terus ada tradisi Arab kalau lafaz di belakang dikasih hak sakra. Jadi orang Arab kalau bilang kaifa itu kaifa, kalau bilang lima itu lima. Itu semuanya barokahnya kiro asap. Makanya kalau suwun nopo jasanipun Mbak Arwani mempopulerkan kiro asap teng Indonesia, nerusaken gurunipun Mbak Munawir mugi-mugi walos pangeran jazaan nopo hasanan jazaan wafi. Mriki umpama mboten enten Mbak Arwani, mboten enten Mbak Munawir, mungkin kiro asap di Indonesia itu tidak ada. Tapi baru kayak beliau-beliau ada. Nah mungkin sebagian hanya bisa nggak tahu maknanya, makanya kita al-mu'min ya sudu ba'duhu. Kita tidak usah kumulugur karena tidak ada manusia sempurna. Mungkin ada yang bisa tapi gak paham, ada yang paham tapi gak bisa. Semoga mawon kekurangannya kita nikmati. Mungkin sempurna itu sangat mungkin. Itu mau jatai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taman kepengen sempurna itu sombong, kepengen tok itu sombong. Orang mungkin kok dikepingini. Nah kepengen goblok, orang kepengen itu disiksa, gampang kan? Nah biasanya dalam kearifan kan kepengen barang yang gampang wae gitu. Karena tadi orang sering sinau Faidul Barokah, sinau Satibiyah, sinau An-Nasr fi Qiraatil Asr. Seneng kula itu karena tadi itu menolong ilmu tafsir saya. Banyak orang ahli tafsir tapi tidak menguasai qiraat asapah. Itu gagapnya Masya Allah. Pada gagap gimana? Mesti lafaz itu diduga sesuai konstruksinya. Anda kalau melihat lafaz ghazwan pasti bilang nakis wawi. Jika lafaz guzuan pasti kamu kira nakis wawi. Lafaz kufuan juga kamu kira nakis wawi. Padahal di sini enggak, itu mahmuzul lam. Karena buktinya sebagian qiraah baca guzuan atau kufuan. Ya jadi begini kita terus barokanipun saking Barwani. Makanya beliau memberi nama ini Faidul Barokat. Faidul itu barang sing apa gumblender atau yang apa menyebar kemana-mana. Faidul itu apa? Kalau corong Jawa lumayan. Terus beliau menjamakkan lafaz barokah menjadi apa? Barokah. Supaya iki kula jenengan sedanten asal barokah ibu napa? Iki kula bantu bahwa ijtihad beliau bikin apa menulis Faidul Barokat itu luar biasa. Karena saya sebagai mufassir itu memang benar-benar gak bisa, sering gak bisa tanpa pertolongan qiraat asap. Coba kalau sampai baca pakai qiraatnya Imam Nafi kan enak. Ya ayyuhan nabi misalnya. Terus nabi misalnya kan terus enak. Saya ulang lagi ya. Seorang nabi itu kan orang yang menginformasikan wahyu dari Allah. Penginformasi itu bahasa Arabnya nabiun atau nabiyun kira-kira. Nabiun. Coba kalau sampean misalnya agak tahu qiraat asap terus tahu-tahu ada lafaz nabiyun. Mesti iki mudoah, mono tasdite mudoah, apa nangis yai. Terus golek ini madatul kalimah. Non ba alif. Sing alif itu asline kaya ya. Oh nganti kamu sentek bolak-balik entek. Tapi barokahnya qiraat asapa qaraana fa ya ayyuhan nabi. Oh berarti ini bukan masalah ilal tapi hamzah ditahfidz mendaji ya. Makanya seterusnya begitu. Misalnya a jamiyun, jamiyun, ya pilihannya pasti seperti itu. Orang Arab itu kalau ada hamzah double itu pilihannya dua, tahqiqul hamzatain atau berarti mana dari mana karena bahasanya af'ala yufilu if'alan berarti mana ada dua hamzah berarti itu kan menjadi mana jadi panjang. Sama misalnya ana, apakah sekarang kamu iman? Diidghamkan jadi apa? Al-ana wa qad asaita qabl. Begitu juga jamiyun. Pasti ada qiraah yang baca jamiyun. Ada yang baca qiraah kita jamiyun. Jadi polanya itu jelas. Tapi kita bisa gitu itu ya barokahnya qiraah asal. Apalagi Ibnu Katsir itu enggak suka ada huruf dibuang. Jadi akhirnya kita tahu meskipun gadot tadi wal fajri wal layalin asyar wasyaf'i wal qadar wal laili idza yasri. Terus sing makmume gremeng lah piye kok dadi. Karena kan ning kuping terus gak enak. Niku cara wong qiraah bingung oleh lagu bingung. Tapi wong sing qiraah bingung lah aku ora bingung karena memang justru saya bingung kalau wal laili idza yasri. Karena terus bingung ini ya melayu nang ndi. Umumnya ya hilang itu kan faktor jazim. Ya yarmi menjadi lam yarmi.
Nah ini ya hilang tanpa ada huruf apa? Jazim. Kemudian berikutnya menyangkut tradisi sanad. Saya senang sekali di sini itu selalu ada sanad sampai Rasulullah SAW. Karena di beberapa kitab tafsir itu Rasulullah ya sering berdebat sama sahabatnya sendiri. Karena sahabat itu punya lahjah itu ya punya mutawa'atul lisan. Sehingga kita karena Nabi baca misalnya ya ayyuhan nabi, orang-orang sahabat sebagian bilang lisanun ala tutawi, lisan kita tidak biasa seperti itu ya Rasulullah. Akhirnya sampai kanjeng Nabi nangis-nangis, inna ummati la tutiku dzalik, kalau engkau memaksa ya Allah dengan satu qiraah umatku gak mampu. Terus as'alullah mu'afata, saya minta terus falam yazal Jibril ya pertama, falam azal azazizu fazadani, saya tidak berhenti minta tambah, kemudian ditambahi sampai akhirnya unzilal Quran wa ala sab'ati akhir. Ada yang baca syirat, ada yang baca zirat, ada yang baca sin. Pernah saya teliti ya, umurnya Sot sama sin itu tua mana? Padahal saya tak tahu KTP-nya. Tapi setelah saya teliti memang tua sin. Tua apa? Tua sin. Sehingga asyirat itu ya memang aslinya sin. Sot itu setelah sin. Karena logikanya gini, Sot itu huruf sofir. Sofir itu sudah ziyadah, sudah ada tambahan. Mesti pokoknya adalah sin. Tapi problem kita, misalnya lasta alaihim bimusoitir, kita baca pakai Sot. Problem kita adalah ini bukti kalau sin sama Sot tuasin. Tak jamin tuasin. Sama jangan tanya KTP-nya, pokoknya tuasin. Imam Asim di semua mushafnya itu tetap lasta alaihim bimusoitir, tetap dikasih sin. Karena beliau tahu sing maknane saya toroh kekuasaan itu pakai sin. Semua lugat sampai cari di kamus, saya toroh itu bisin, nggak ada yang saya toroh bisot. Karena memang tuasin. Nah, yang maknanya kekuasaan ya sin, makanya kita bacanya sot tapi maknanya pakai sin. Jadi kita maknanya lasta ora ono sira Muhammad iku bimusoitir kelawan wong sing kuasa. Ya sudah, akhirnya kita kalau ditanya orang Arab, saya sering diskusi Arab, fatakro bimusaitir, bagaimana ya bimusaitir. Ini gimana ini? Bacanya musaitir tapi mana nih? Contoh lagi misalnya gini, kalau shot sama sin itu tua mana tadi saya bilang? Coba ya misalnya sobaro ya, sobaro kamu katakan wajah istaf ala menjadi istabaro, menjadi apa? Istabaro dulu ya, ifta'ala ikutkan wazan. Sobaro ikutkan wazan ifta'ala, jadinya apa? Istobaro. Harusnya kan istabaro. Ya saya ulang lagi, istaf'ala kan pakai tak kan? Istaghfaro, istaf'ala. Sekarang sobaro ikutkan wazan istaf'ala. Harusnya apa? Istasbaro. Tapi lama-lama jadi apa? Istobaro. Artinya apa? Yang ada adalah tabdil shot anisin atau shot badalas. Berarti itu apa? Masih. Itu perasaan saya, sama boleh garap observasi. Wah menurut saya itu salah Gus Pak. Yang benar itu shot. Ya untuk tuan-tuanan kan. Tapi dugaan saya, semoga ini salah, gak apa-apa bisa didebat. Keyakinan saya itu tua Pak. Sehingga lafaz sin itu misalnya basato, coba sing maknani jembar itu apa? Sin, basato. Tapi Imam Asim kiroahnya beliau di mushaf beliau wahwahu yang begitu wahib ditulis pakai shot, tapi ya dikasih. Nah bukti kalau sin lebih tua, ada enggak yang ditulis sin tapi dibaca shot? Enggak ada, tapi kalau shot dibaca sin ada, berarti lebih keren mana? Toro keren-kerenan kan sih. Jadi banyak nyuwun sewu orang fikih tapi nggak pernah ngaji. Nyuwun sewu mungkin mahabbahnya sama qiraah sab'ah kurang. Kadang tanya, gunanya belajar sab'ah itu apa? Sama ndak usah cilik hati. Itu pertanyaan yang salah. Jadi pertanyaan salah karena dia nggak ngerti gunanya qiraah. Wong barang apik ora ora gunane iku wong aneh. Mun takon niku wong aneh. Sampai juga aneh pisan, maksudnya raiso senang itu jadi aneh ketemu aneh. Ini kalau bantu, maksudnya kalau bantu karena jenengan punya guru, mbak guru Pak Arwani itu alim alama. Saya bersaksi karena saya sering baca
apa Faidul Barokah. Saya baca itu dari segi usulnya, fushanya ketika ngendikan apa ya. Terus saya teruskan ya ini supaya tabaruk sama beliau. Beliau diantaranya agak kecewa ya karena pelajaran-pelajaran itu di Indonesia kurang populer sampai beliau ngendikan saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca lakin apa dilu zamanina fi amsali diarina al-jawiyah lam yamuddu aydiyahum ila kutubi walam yudarisuhu fa asqatuhu an silkil mudzakkar wa nasau istangkafu minhu amis tasabu. Jadi kata beliau, saya itu agak kecewa sekali karena orang-orang top di Jawa jarang mempelajari qiraah sabah. Kemungkinannya dua, mereka agak angkuh, istingkaf itu agak angkuh. Makanya ada ayat la yastangkifal fasihu ayyakuna abdal lillah. Istangkafu mungkin mereka agak angkuh, awis tasabu atau merasa sulit. Artinya beliau itu kecewa karena ilmu sepenting qiraah sabah yang menjadi kiblatul Islam, ya, yang menjadi sarana ilmu yang lain kemudian enggak dia apa? Dibelajar. Terus beliau ngendikan faman atqona kitabi hasolalahu al-fadlul wafir. Maka orang yang belajar kitab ini pasti insyaallah hasolalahu al-fadlul wafir. Dia pasti dapat bagian besar. Beliau mentasjak ya, mempromosikan. Promosi itu baik, untuk barang baik promosi itu baik. Jangan kira ini riak ya, ndak. Mempromosikan barang baik itu baik. Faman atqona kitab bihadza fahuwa al-qari'ul mahir. Siapa yang menguasai kitab saya ini fahuwa al-qari'ul mahir. Berarti dia pembaca yang mahir. Wa man dzafara bima fihi fayaqulu biman fihi kam tarakal awwal lil akhir. Ini pepatah orang dulu. Jadi jangan katakan misalnya karena Mbak Arwani kalah senior dengan Mbak Munawir, sudah tidak perlu ngarang kitab anut guru, tidak bisa. Selalu ada jatah yang delalah orang dulu tidak melakukan, delalah jatah itu dilakukan pada orang akhir. Jadi jenis kam tarokal awalu mil akhir. Jadi orang dulu apapun sempurnanya lebih sempurna tembang kita, selalu ada jatah untuk kita. Misalnya metode baca, orang dulu ya hebat, tapi delalah jatah ngarang itu untuk kita. Jadi apa kam tarokal awalu mil akhir. Jadi jangan kira misalnya contoh paling gampang gini, kurang sempurnanya Imam Malik, tapi beliau tidak punya karangan usul fikih. Era usul fikih adalah era Imam siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i kurang sempurnanya, tapi masalah tadwinul ahadits itu keren muridnya, yaitu Imam Ahmad bin. Terus begitu. Jadi Imam Haroman kurang kerennya, tapi yang bisa memakjunkan, mencampur antara ilmu fikih dan filsafat itu yang pintar muridnya, yaitu Imam Ghazali. Jadi artinya gini, Mbak Munawir ya luar biasa hebat, tapi delalah yang ditafsir punya buku yang mentadwin, membukukan qiraah sabah dalam bahasa ini kam tarokal awal. Jadi itu normal saja, nggak ada masalah. Waman hasolahu fakot hasolalahu al-hadul wafir walaisal khobar kalian wasatakiru ibadat ta'amuli al-ainan. Jadi harapan beliau, kamu bisa puas, bisa punya mata yang puas, yang indah, yang nyaman setelah belajar ilmu qiraah. Saya ini merasakan sekali. Merasakan tadi ada lafaz-lafaz yang tidak bisa diiklan. Bisanya adalah karena isti'malul kayak tadi kufuan, huzuban. Dan seperti ini pasti qiraah sabah itu khilaf. Coba sebagian qiraah pasti Allahu yastahzi. Karena sudah lazim, hamzah diganti apa? Ya, karena sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya dhammah diganti waw. Jadi pasti ada sudah. Saya itu meskipun nggak ngerti detail, pasti ada qiraah yang baca Allahu yastahzi. Misalnya nggak ada di sabah, mungkin di arba'at asar, tapi pasti ada. Karena pola bahasa Arab itu satu. Kalau hamzah itu memang bisa diganti huruf yang sesuai. Makanya orang-orang Arab kalau bilang lil qori, bukan lil qori tapi apa? Lil qori. Limang qoro, kenapa? Bukan limang qoro, tapi apa? Limang. Jadi akhirnya kita tahu. Coba kalau itu nggak ada ilmu sab'ah, mungkin kita menduga qori, nakis yai. Podo karo hosi, itu sampai cari fiil qoro yakri, yo kakuati. Qoro yakri maknanya mulia tamu malah. Padahal maksudnya itu pembaca. Kalau kamu nakiskan itu maknanya
menghormat tamu. Kira doifin, koro doifahu, maknanya apa? Akroma doifahu. Nah, tapi barokahnya kira asapat tadi kita tahu lafaz itu tidak seperti itu. Tapi istiqmalul Quraisy mereka nggak suka hamzah. Makanya di kitab Etkon diterangkan wal Quraisyu la yuhamisu wa tamimi yuhamis. Orang Quraisy itu nggak suka hamzah, tapi kalau orang Tamim suka. Nah, Tamim ini yang kemudian jadi guru-gurunya Imam Nafi'. Makanya barokahnya Imam Nafi' kita tahu kalau ya ayuhan nabiyyu adalah aslinya ya ayuhan nabi. Berarti maknanya apa? He wong sing nyeritakno hukume Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau ada fi'il amar nabi nyeritakno sira. Kan terus enak. Tapi Imam Asim tak seneng itu untungnya fi'ile ora dirubah bisa. Fi'ile dirubah bisa pusing. Misalnya nabi yastahzi wah pusing. Kula mboten iso bayang. Mboten saged napa? Bayang. Terus kula suwun napa kalau suwun semuanya membaca mukadimahnya Mbak Arwani, kemudian di Kensofi bahwa beliau benar-benar ingin ini jadi populer. Jadi terus kata beliau wa arju minal khallan itu teman ayat wali bil fauzi wal ufran wa min makarimil abda. Terus kata beliau bikin pepatah, kalau kamu tahu kesalahan seorang mu'alif, ya mu'alif siapa saja, kamu harus ngambil sikap menasihati. Karena kalau falaim yufatih atau yafdoh atau yufdih saja ke falaim yufdih wal karim yuslih. Itu saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i. Jadi ini yang didawuhkan Mbak Arwani itu kutipan dari dawuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah, beliau sebagai seorang alim allamah ditanya, apa Anda siap kalau suatu saat Anda salah ditegur orang? Itu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ya melihat yang negur kata. Maksudnya gimana? Kalau di depan umum berarti dia bukan nasih tapi fatih, orang yang buka wadine orang. Makanya terus kata Imam Syafi'i masyhur itu, man nasohaka fi malain faqad afdohaka wa man nasohaka fi sirrin faqad nasohaka. Jadi orang yang nasihati kamu di depan umum itu sebenarnya dia bukan penasihat, tapi dia tukang mempermalukan orang. Kalau ingin menasihati itu fi sirrin, di ketika tidak tahu orang. Makanya kata Mbak Arwani, falaim yufti, orang yang terhina. Laim itu orang yang wataknya terhina, semurahan. Yufti, senangannya bikin malu orang lain. Wal karim yuslih, kalau orang terhormat sukanya apa? Dandani tapi gak perlu woro-woro. Cara Jawa apa? Dandani tapi gak perlu woro. Makanya ada syair terkenal tuh di Arab, karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idha malum tuhu wahdi. Itu makanya kalau kepengen semua santri sini punya akhlak seperti itu. Karimun, orang yang terhormat, ketika saya puji akan saya puji di depan umum. Saya muji Mbak Arwani, saya muji Mbak Munawir, muji bapak saya sendiri, muji guru-guru kita semua. Karimun mata amdahu mesti amdahu wal waro. Seorang yang terhormat kalau kita muji pasti kita muji secara terbuka. Paham ya? Tapi ma'i itu kita terlibat memuji secara masif, secara terbuka. Tapi wa idza malum tuhu wahdi, kalau saya kecewa sama orang tertentu padahal dia alim allamah, maka saya akan gerutu sendiri, tidak perlu menjadi masif. Sekarang kebalikan, benci orang kok diviralkan, itu sanate ra ono, mung kotek nih. Terus tak jamin benci orang kok diviralkan itu sanate. Paham ya, yang orang-orang dulu apa karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idha malum tuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.